gue Victoria Ivanka, selamat datang lagi di YouTube gue. Jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang rutinitas vagina gue. Gue bakal bahas gimana cara gue bersihin, cara gue ngerawat, cara gue mencerahkan. Pokoknya gue bakal kupas tuntas semuanya di video ini. Jadi ya udah guys, kita bakal langsung mulai aja. Oh ya, sebelum kita mulai pastiin kalian udah like video ini dan juga subscribe ke YouTube gue. Langsung aja klik tombol merah subscribe yang di bawah. Dan yaudah guys, kita mulai. By the way guys, kalian nyadar gak sih kalau gue baru aja potong rambut ini super pendek pol karena gue mau lebih rapi aja gitu supaya lebih profesional dalam dunia kerja. Semua apa yang gue bilang di video ini adalah semua pendapat pribadi gue, pengalaman gue aja, jadi bener-bener cuman berdasarkan yang gue tahu dan yang gue rasakan. Please kalau misalnya kalian ada pengalaman tentang vagina care rutin, tentang misfi, tentang pokoknya apapun itu yang berhubungan dengan vagina, kalian bisa langsung sharing juga karena sharing is caring. Langsung aja tulis di comment section di bawah, jadi supaya bisa membantu teman-teman yang lain juga. Oke, pertama-tama aku bakal bahas dulu gimana cara aku membersihkan area vagina di bawah sana. Jadi untuk sehari-hari aku tuh cuma bersihin pakai air mengalir aja gitu. Yang penting airnya bersih, pastiin airnya bersih. Aku sekarang tinggal di daerah yang airnya jujur kurang gitu bagus, agak sedikit kuning dan juga intinya kurang bagus lah. That's why di rumah aku sampai pasang filter, ortuku pasang filter. Karena sebelumnya aku juga sempat kayak kulit kita tuh sempat kayak apa sih, belakangnya tuh kayak ada keluar-keluar kayak pokoknya kurang bagus gitu loh guys, kayak kena alergi gara-gara airnya. Jadi ya kalau misalnya kalian punya air yang bagus itu udah cukup sebenarnya untuk bersihin area vagina di bawah sana, karena sebenarnya area vagina kita tuh bisa membersihkan dengan sendirinya, oke? But aku personally kalau misalnya lagi menstruasi, ini cuman aku pakai saat lagi menstruasi aja. Aku tuh tetap pakai ini pembersih kewanitaan. By the way aku pakai beberapa merek actually, cuman at the moment aku lagi pakai yang merek ini, Betadine. Aku beli ini di Shopee kemarin lagi flash sale, jadi cuman goceng kalau nggak salah. Tapi sekarang harga aslinya sekitar 18 ribuan gitu. Dan so far aku pakai ini selama lagi mens doang. Jadi untuk sehari-hari sebenarnya aku nggak rekomendasi untuk pakai ini, pakai pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Karena again banyak banget pro kontranya, banyak banget orang yang bilang gitu. Dan banyak banget dokter yang nggak saranin karena kata mereka ini tuh sebenarnya cuman advertising doang, cuman iklan, cuman hoax doang. Aslinya juga ini sebenarnya sabun biasa. But karena aku udah kebiasaan sejak aku mens, kalau misalnya aku mens, aku bersihin vaginaku, aku selalu pakai ini. Jadi aku kayak nggak bisa lepas dari kebiasaan itu. But so far sama ini baik-baik aja sih guys. Jadi aku pakai ini cuman kayak 4-5 hari dalam sebulan, nggak banyak juga. Selama aku pakai sabun buat pembersih kewanitaan ini, aku tuh nggak pernah cari yang buat mencerahkan. Aku tahu ada beberapa merek yang katanya klaimnya bisa mencerahkan tralala, cuman aku ngerasa kayak bagian vagina sana tuh emang sebenarnya normal sekali untuk warnanya kelihatan lebih gelap daripada warna kulit kita. Nggak harus warnanya pink kayak di film-film porno, itu normal banget. Please, it's totally normal. Jadi jangan kemakan sama film-film porno karena again mereka banyak banget juga yang di make upin, mereka banyak banget yang udah faktor genetik juga, dan mereka juga banyak yang lakuin surgery. So please again, itu normal banget kalau misalnya kondisi vagina warnanya sebenarnya, aku maksud di sini yang bagian dalam itu ya guys. Jadi yang kayak ya you know what I mean kan. Ya pokoknya yang bagian situnya kalau misalnya warnanya nggak pink gitu is totally normal actually. Itu normal, maksudnya kita manusia guys, jadi itu biasa aja sebenarnya. Next pembahasan yang kedua, kita bakal bahas tentang perjembutan guys. Jadi oke, ini aku juga rada-rada ngakak sih, soalnya jujur aku even in my family nggak tabu tentang ginian, tapi kita emang jarang bahas tentang jembut guys. Oke, dan sekarang aku kayak expose diriku sendiri dan ngomongin tentang perjembutan di social media, but like ya udah. Untuk bulu jembut ya, pubic hair, aku personally aku nggak gundulin sampai habis, no, nggak. Aku masih sisain di sana. Jadi aku nggak suka kalau misalnya bulu jembut itu terlalu panjang, karena menurut aku itu ganggu banget kalau misalnya pakai celana dalam. Itu kalau misalnya kayak bulu jembut keluar di sini, kayak itu tuh gak nyaman banget gitu. Jadi ada beberapa cara buat ilangin bulu jembut sebenarnya. Ada di waxing, aku lakuin ini. Ada juga di trim itu kayak dipotong-potongin gitu lah ya, aku juga lakukan ini. Ada juga di shaving, aku juga lakukan ini. Dan ada juga di IPL, aku nggak lakukan ini karena again ini mahal menurut aku. Dan aku personally kayak ya pelit. Aku pelit banget sih actually ya.
Nah, kalau waxing vagina yang aku tahu tuh ada dua, satu Brazilian waxing dan satu lagi bikini waxing. Brazilian waxing itu yang aku tahu benar-benar yang full plontos total mulus itu, jadi semua bulunya itu dicabut, bahkan di bagian yang dekat klitoris and everything bersih semuanya. But aku belum lakukan itu. Maybe one day kalau aku lakukan itu aku akan nge-vlog juga atau bikin video, I don't know. Let me know aja langsung di bawah di komen. But yang aku lakukan selama ini adalah bikini waxing. Jadi bikini waxing itu sesuai dengan namanya, yang di waxing itu cuman bagian yang kelihatan di bikini aja gitu. Karena aku pribadi juga suka banget renang, dan aku kalau renang selalu pakai bikini because nggak tahu dari kecil juga my mom kasih I bikini, dan sekarang aku cuman ikutin doang, so ya. Ya jadi curhat. But ya aku kalau misalnya waxing bikini, jadi basically ini misalnya kalian lihat ini contohnya ini bikini. Jadi untuk bulu-bulu jembut yang di area selangkangan sini biasanya mereka akan cabut, dan mereka juga biasanya kalau misalnya di tempat aku biasanya waxing, mereka bantuin untuk trim sih. Ya aku minta tolong mbaknya dan aku kasih dia extra tip karena dia bantuin aku ngetrim alias potongin bulu jembutnya yang bagian lain-lain supaya lebih rapi dan lebih estetik dan gak jambrut-jambrut gitu. Dan so far aku bikini waxing itu jujur murah sih guys. Average-nya di Jakarta ini kurang lebih 100 sampai 300 ribuan. Semua tergantung berdasarkan tempat dan juga kualitas waxingnya, atau ya pokoknya tergantung mereka buka harga lah intinya gitu. Banyak banget mbak-mbak waxingnya yang udah lihat my vagina. Oke, anyways, lanjut ya. Aku jadi ya sekarang aku jadi memikirkan itu, tapi nggak apa-apa guys. Mbak-mbak waxing itu juga udah profesional banget dan mereka emang dibayar untuk nge-wax vagina kita, jadi ya mereka juga pasti nggak bakal aneh-aneh harusnya. Untuk trim, untuk trim pribadi aku lakuin di rumah juga sekitar 2 minggu sekali, karena again aku nggak suka kalau misalnya bulu jembut itu panjang ya. Aku lakuin 2 minggu sekali, dan itu aku lakuin pakai gunting kecil. Wait, aku bakal ambilin guntingnya. Jangan pernah pakai gunting yang segede gini apalagi ya. Ini gede banget lagi. Aku selalu pakai gunting yang modelnya kecil kayak gini. Kalian bisa ya beli di Shopee, nanti linknya bakal aku taruh di description box di bawah. Ini gunting harganya jujur murah banget tuh. Jadi guntingnya tuh kecil, dan jujur ini guntingnya nggak terlalu tajam ya. Dan menurut aku malah itu sebenarnya lebih aman sih guys. Aku rekomen sih guys, kalau misalnya kalian mau yang paling murah, paling gampang, yang penting kalian emang ya mau lihat vagina kalian dan kalian mau bersihin sendiri, itu sebenarnya bisa banget, gampang banget. Kalian tinggal ya agak ngangkang dikit gitu, terus kalian tinggal trim aja rapi-rapi supaya bagian yang sekitarnya itu gak terlalu panjang banget gitu lah ya. Nah pakai gunting ini. Oke, tadi gunting udah, kita bakal ke next level yaitu shaving. Ini untuk cukur vagina. Yes, jadi aku personally aku pakai ini sih guys. Aku selalu beli merek ini karena ini harganya murah juga, nggak terlalu mahal. Nanti kalau misalnya linknya ada, aku bakal taruh link Shopee-nya di bawah. Ini merek dari Chic gitu. Aku personally beli ini karena ini warnanya pink sih, dan dia bilang katanya ini for woman, so that's why aku beli. Cuman aku nggak tahu sih guys, kayaknya ini sama cukuran biasa pada normal umumnya yang dipakai cowok sebenarnya sama aja. But ya ada juga beberapa merek yang agak lebih mahal, lebih pricey, kayak contohnya yang Gillette Venus itu agak lebih mahal. Terus ada lagi ya pokoknya merek yang agak-agak mau lebih di atasnya ini juga banyak banget. Jadi untuk shaving ini banyak banget orang yang misconception, yang salah paham, salah pikir kalau shaving itu bakal bikin lebih kasar, bakal bikin lebih hitam gitu dan merusak kulit. Sebenarnya itu tergantung cara shavingnya. Kalau misalnya kalian shaving dalam posisi keadaan kering gini ya rusak, wajar, it's very normal untuk rusak karena kondisi kulit kalian kering. Jadi kalau misalnya kalian mau shaving ini, pertama pastiin kalian lagi mandi, oke? Terus yang kedua adalah selalu pakai shaving cream. Kalau misalnya kalian nggak punya shaving cream, biasanya shaving cream itu merek-mereknya ada di merek cowok. Aku bakal taruh beberapa di sini. Kalau misalnya kalian nggak punya shaving cream, ini alternatif yang biasanya aku pakai conditioner. Ini aku lakuin ya guys. Jadi kalau kalian mau contoh boleh, kalau kalian mau tahu aja ya boleh juga, terserah. Jadi ini yang aku lakuin, aku biasanya mandi dulu. Habis selesai mandi, aku basahin area vaginaku. Habis aku basahin area vaginaku, aku ambil conditioner. Dan aku taruh di area yang mau aku shaving. Aku nggak rekomen untuk shaving ini untuk dicukur area yang deket klitoris atau yang deket lubang vaginanya atau yang deket, pokoknya kalau kalian emang mau shaving, pastiin kalian cuma shaving bagian selangkangan. Jadi ini selangkangan, gimana cara contohnya? Oke, ini contoh aja ya guys, aku maaf banget ya.
Jadi misalnya ini bagian vagina nih, aku nggak rekomen kalian untuk cukur bagian dalamnya sini. Aku benar-benar nggak rekomen sih. Aku cuman pakai shaving ini buat cukur area sekitar sini-sininya doang gitu, dan paling atas doang dikit gitu. Dan kalau misalnya kalian mau cukur bulu vagina kalian, pastiin berlawan dengan arah tumbuhnya. Jadi kalian harus tahu dulu nih, arah tumbuh jembut gue tuh kemana sih, ke atas, ke bawah, apa ke samping kiri, ke samping kanan. Nah, kalian harus cukur berarah lawan gitu ya. Jadi berarah lawan, misalnya tumbuh ke sini, kalian cukurnya ke sini gitu. Jadi untuk IPL, oke, aku personally belum pernah coba IPL, dan di keluarga aku kita nggak terlalu ngobrolin tentang vagina gini-gini sih. Kayaknya my sister udah pernah IPL, jujur ya. Cuman aku nggak berani untuk tanya gimana perasaannya IPL, apalagi untuk IPL dari vagina gitu ya. Jadi ini topik yang selanjutnya adalah tentang pembalut dan juga panty liner. Kalau misalnya kalian udah tonton video gue yang sebelumnya ini, gue pernah cobain pakai tampon. Nanti kalau misalnya kalian belum tonton, kalian bisa klik link di sini, di atas sekitaran sini lah pokoknya. Atau misalnya kalian bisa juga klik linknya, udah aku taruh di description box di bawah. Dari hasil situ aku pribadi ngerasa aku belum cocok untuk pakai tampon. Even though my sister pakai tampon, tapi aku personally nggak bisa, jadi aku masih pakai pembalut. Jadi aku beli pembalut apapun, yang penting sama intinya dia diskon. Dan yang biasanya aku pakai tuh selalu 23 cm yang wing. Oke, jadi aku pribadi, aku ganti softpack aku tuh tiap 6 jam sekali. Aku ngerasa itu udah top maksimalnya aku banget. Dan kalau misalnya kalian lagi mens, better kalian ganti softpack. Apalagi kalau misalnya itu udah ada isinya, maksudnya udah kayak lumayan berisi gitu. Jadi jangan sampai kayak parah banget sampai kalian saking hemat atau saking pelitnya gitu, jadi sampai udah gak karu-karuan gitu. Jadi ya at least kalau misalnya udah setengah penuh atau udah 70% penuh, better langsung diganti sih guys. Dan aku sendiri, di aku itu 6 jam itu udah aku ganti gitu ya. Kenapa aku ganti softpack lumayan rutin kalau aku lagi mens? Karena pertama, ini logika aja guys, area di bawah sana, area memek itu lumayan gelap, itu udah pasti. Kedua, itu lembab gitu ya, jadi kondisi vagina tuh kan lembab. Dan ketiga, itu kita tutup gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi men gitu terus males ganti softpack, atau bahkan sehari softpack 1 doang, itu better jangan sih guys. Aku kasih saran aja, jangan pelit. Kalau misalnya aku lagi menstruasi, aku tuh selalu pakai celana yang modelnya kayak gini. Jadi ini celananya katun, dan kebanyakan semuanya aku pilih yang warna gelap-gelap gitu tuh. Jadi ini celana katunnya, ini mereknya kalau nggak salah Sorex ya, ini beli di Shopee juga, murah banget. Nah, kalau udah hari ketiga dan keempat dari menstruasi, aku baru ganti ke panty liner. Jadi hari ketiga dan keempatku tuh udah mulai tinggal sisa kayak antara bercak doang. Kadang bisa keluar, kadang juga nggak keluar gitu. Aku cepet banget kalau mens. Nah, aku pakainya panty liner. Jadi panty liner tuh modelnya kayak gini. Ini kayak softpack gitu, tapi versi tipisnya. Nah, aku rekomen banget pakai panty liner karena ini ngejaga banget supaya celana dalam kalian tuh nggak basah, nggak becek, nggak banjir gitu loh. Jadi supaya celana dalam kalian tetap kering, dan nanti tinggal ininya dibuka aja gitu, terus ganti panty liner yang baru. Jadi cara pakainya biasa aja gitu, kayak pakai softpack, tinggal langsung taruh di sini tuh. Jadi dia kayak ngasih extra protection buat kalian gitu sebenarnya. Kalau misalnya kalian tipenya yang kalau misalnya habis kencing gitu ya, terus ceboknya kurang kering kan, nah takut banget jamuran gitu. Nah, ini menurut aku pakai panty liner bantu banget sih. Jadi kalau misalnya kotor tinggal dicabut, udah selesai gitu doang. Next, kita udah bahas tentang pembalut, tentang perjembutan, tentang pembersihan. Aku bakal bahas tentang celana dalam, oke? Ya, aku personally, aku suka banget celana dalam yang mungkin buat beberapa orang seksi buat beberapa orang. Cuman ya nggak apa-apa guys, kayak nggak ada yang lihat juga kan. Lagian kan siapa yang mau ngintipin celana dalam gua? Karena aku jaga bulu jembutku, jadi aku masih aman sih untuk pakai yang kayak gini-gini, juga masih lumayan enak. Ini kemarin beli di mana ini? Di Cotton On. Jadi celana dalamnya ini kayak full brokat gitu, dan ini enak. Yang kayak gini sih guys, ini jujur ini nyaman banget tuh. Kalian bisa lihat depannya tuh kayak bahannya cotton gitu, dan ini super nyaman pol. Tapi belakangnya tuh kayak renda gitu, jadi bener-bener pantat kalian tuh rasanya adem pol gitu. Oh my God.
Nah, aku saranin buat kalian kalau misalnya beli celana dalam itu usahain jangan yang terlalu kedodoran, kayak kedodoran 3 size di atas kalian tuh juga sama aja kayak celana dalam minjem, ngerti gak sih? Tapi jangan yang terlalu sempit juga gitu. Dan aku nggak tahu kalau kalian cuci tangan celana dalamnya atau di mesin cuci, cuman karena aku sendiri aku nggak kuat buat cuci tangan dan aku juga nggak bisa buat aku terlalu malas sebenarnya. Jadi aku cuman masukin laundry bag, dan setelah masukin laundry bag aku masukin ke mesin cuci doang gitu. Jadi biasanya aku selalu beli ukuran celana dalam yang pas sama aku, karena nanti di rumah secara nggak tahu ini keajaiban mesin cuciku atau gimana, kayak ukurannya tuh kayak agak-agak longgar dikit gitu nantinya gitu. Mungkin karena kena mesin cuci, nggak tahu lagi guys. Please kalau misalnya kalian mau scrub area selangkangan, jangan pernah scrub area vaginanya, apalagi yang ada klitorisnya dan ada lubangnya. It's totally salah sih guys. Kalau mau scrub aja bagian sekitar selangkangannya. Dan aku pribadi kalau scrub cuman pakai Scarlett whitening scrubnya, karena aku ngerasa dari so far dari semua scrub yang aku temuin di market, dia punya tuh yang butirannya paling halus banget, dan so far dia tuh nggak bikin kulitku tuh jadi kering gitu, ngerti gak sih? Karena nggak mungkin masa bagian selangkangan gue kasih body lotion gitu kan, kayaknya ya bisa aja sih, cuman kayak rasanya apa nggak, maksudnya kurang tepat gitu loh. Jadi cari scrub yang kalau misalnya kalian mau percaya pasti bagus, itu Scarlett, itu bagus banget di aku. Kalian harus cari scrub yang kalau bisa selain dia bisa ngangkat eksfoliasi kulit-kulit mati di sekitarnya dan bisa mencerahkan juga, kalian harus cari yang scrubnya itu bisa melembabkan juga, dan itu tuh jarang banget cari scrub yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya vagina udah berbaunya yang sampai parah banget, kayaknya dari 1 meter orang duduk di sebelah kalian aja bisa nyium bau vagina yang gak enak, atau berlendirnya itu udah warnanya bukan berlendir yang sehat. Berlendir yang sehat yang aku tahu itu warnanya tuh tidak berwarna, jadi cuman kayak keluar cairan lendirnya doang, tapi nggak ada warnanya kuning gitu, nggak ada, jadi bener-bener sehat gitu loh. Nah tapi kalau misalnya lendirnya udah warna kayak kuning, bahkan mungkin sampai merah atau hijau dan lain-lain, atau mungkin di sekitar area vagina kalian keluar kayak warna bercak-bercak, atau keluar kayak ini kayak ada kutil-kutil, kudas, kurap, dan lain-lain di area sekitar vagina terutama, please langsung cepet-cepet aja konsultasiin, gak usah malu, langsung aja konsultasi ke dokter kulit dan kelamin, karena again, menurut aku kesehatan vagina tuh perlu banget dijaga. Panjang banget. Oke guys, semoga kalian betah nonton video ini. Thank you so much for watching once again. Pastiin kalian udah like, comment, dan juga subscribe. Langsung aja klik tombol merah subscribe yang di bawah. Kalau kalian belum follow gue di Instagram, langsung aja Instagram gue Victoria Ivanka, dan juga TikTok gue yang baru bukan Victoria Ivanka, langsung aja di follow. Link dua-duanya ada di description box di bawah. Langsung aja diklik dan di follow. Yeah. And thank you so much guys for watching. Makasih banget udah nonton. I'll see you guys on my next video. Bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.